Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulma Yunita, mahasiswi program studi ilmu hukum semester 6 kelas F, mata kuliah hukum laut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI SHMH. Di sini saya akan membahas tentang area dasar laut internasional. Area dasar laut adalah dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Kekayaan area dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair, atau gas di area atau kawasan atau tanah di bawah dasar laut, termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari kawasan tersebut disebut mineral-mineral. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional, maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari Pengadilan Internasional Hukum Laut. Maka diartikan bahwa kawasan dasar laut internasional terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu di luar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai. Area dasar laut dan tanah di bawahnya yang diatur dalam bab 11 Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan warisan bersama umat manusia yang tunduk dan patuh pada aturan internasional. Pada area dasar laut internasional tersebut tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaan hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otorita Dasar Laut Internasional yang diangkat dengan sebutan ISBA, sehingga pengelolaan kawasan dasar laut tersebut bisa dikelola oleh negara-negara yang mempunyai teknologi berdasarkan persetujuan ISBA. Selanjutnya ada cakupan area dasar laut internasional. Di dalam dasar laut dan tanah terdapat kekayaan dasar laut sesuai dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 pasal 133 yang berbunyi, bebas kekayaan area dasar laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair, atau gas di area kawasan atau tanah di bawah dasar laut, termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari kawasan tersebut disebut mineral. Dengan demikian, di kawasan dasar laut internasional ini tidak terdapat kedaulatan negara maupun hak-hak kedaulatan suatu negara secara eksklusif. Kemudian pengaturan yang lebih mendalam mengenai area dasar laut internasional ini terdapat dalam bab 11 Laws Convention tahun 1982. Melalui Laws Convention, area dasar laut internasional ini diatur dengan tegas mengenai Common Heritage of Mankind atau warisan umum umat manusia. Selanjutnya ada hak dan kewajiban negara di area dasar laut internasional. Area dasar laut internasional dan tanah di bawahnya, pengelolaan internasional atau disebut dengan ISBA, mempunyai status yaitu semua kekayaan di area dasar laut internasional adalah warisan bersama umat manusia. Kewajiban Indonesia adalah berpartisipasi dalam eksploitasi dan eksplorasi bekerja sama dengan negara lain. Sebagai anggota ISBA turut serta mengawasi kegiatan di area dasar laut internasional. Tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya. Demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau perseorangan pun boleh mengambil tindakan kepemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan kepemilikan yang demikian akan diakui. 2. Segala hak terhadap kekayaan di kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan yang atas nama siapa otorita bertindak. Kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian, mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan prosedur otorita. 3. Tidak satu negara, badan hukum, atau perseorangan boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satu juga tuntutan perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui. Dalam perkembangan hukum laut internasional, diketahui bahwa kawasan laut internasional termasuk tanah di bawahnya ini mengandung kekayaan alam yang dapat dikomersikan.
Untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah laut, banyak negara maju yang melakukan pertambangan untuk menggali kekayaan sumber daya alam tersebut. Negara-negara maju seperti contohnya Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa kawasan laut internasional termasuk segala kekayaan alam di dalamnya dapat dinikmati oleh setiap negara. Namun tidak ada negara yang dapat memiliki area dasar laut internasional tersebut secara eksklusif. Konsep ini dikenal dengan konsep res komunis. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang area dasar laut internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.